bisa kita mulai nggih? Mohon di-mute ya, agar bisa kita segera mulai. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi terkait dengan penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran tahun ini, untuk dasar hukum kebijakannya, kita masih mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Jadi untuk tahun ini tidak ada perubahan terkait dengan peraturan Mendikbudnya. Begitu juga dengan peraturan gubernurnya untuk tahun ini kami tidak ada perubahan. Jadi untuk pelaksanaan PPDB di tahun ini tetap mengacu kepada peraturan Gubernur Bali nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Nah, untuk kita juga sudah menerima surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022 dan Garim 2023. Nah, di sini yang kami perbarui adalah terkait dengan juknisnya. Jadi sudah ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bali nomor 288 garing 03 strip A strip HK garing 2022 tertanggal 21 Maret 2022 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan tahun pelajaran 2022 garing 2023. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, di sini kami informasikan terkait dengan daya tampung. Jadi kami sudah rangkum datanya dari seluruh kabupaten kota di Bali. Kalau kita lihat dari jumlah SMA negeri yang ada di tahun ini ada 89 SMA negeri. Sedangkan jumlah SMK negerinya ada 56 sekolah. Jadi kalau kita perhatikan dari jumlah daya tampung SMA dan SMK negeri itu ada 45.721. Nah, sedangkan untuk daya tampung dari SMK swasta itu ada 30.427. Jadi kalau di total jumlah daya tampung antara SMA, SMK negeri dan swasta itu jumlahnya 86.546. Nah, sedangkan dibandingkan dengan jumlah daya tampung jumlah lulusan SMP itu ada 66.617. Nah, jadi kurang lebihnya sebenarnya kalau kita lihat dari daya tampung negeri dan swasta sebenarnya masih berlebih ya Bapak Ibu sekalian sekitar 20.000. Namun jika memang kita lihat dari ketersediaan daya tampung di negeri itu memang masih kurang ya seperti itu. Jadi mungkin kalau tidak bisa tertampung di negeri ya kami harapkan bisa nanti ke swasta seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami informasikan juga untuk tahun ini Provinsi Bali membuka ada 4 unit sekolah baru, yaitu di SMA Negeri 3 Kuta Selatan. Ya, yang pertama jadi ada 2 SMA Negeri dan 2 SMK Negeri. Jadi yang pertama SMA Negeri 3 Kuta Selatan itu yang akan kami buka. Daya tampungnya 3 rombel. Nah, untuk sementara tempat pelaksanaan PPDB-nya nanti di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Nah, sedangkan untuk SMK Negeri 2 Kuta Selatan, jadi dibuka dengan keahlian tata boga 1 rombel, keahlian perhotelan 1 rombel, dan keahlian rekayasa perangkat lunak 1 rombel. Untuk tempat pelaksanaan PPDB-nya sementara nanti bertempat di SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Kemudian SMA Negeri 3 Mengui.
Nah, itu akan kita buka sebanyak 3 rombel. Nah, nanti tempat pelaksanaan PPDB-nya akan bertempat di SMA Negeri 1 Mengui. Kemudian SMK Negeri 1 Mengui itu akan dibuka keahlian tata boga 1 rombel, keahlian multimedia 1 rombel, keahlian perhotelan 1 rombel, tata busana 1 rombel, dan teknik dan bisnis sepeda motor 1 rombel. Tempat pelaksanaan PPDB-nya di SMK Negeri 2 Tabanan. Bapak Ibu sekalian, jalur PPDB untuk jenjang SMA, jadi tidak ada perubahan, jadi masih sama seperti tahun yang lalu. Untuk jalur zonasi itu ditetapkan kuotanya 50%, kemudian untuk jalur afirmasi kuotanya 15%, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali kuotanya 5%, kemudian jalur ranking nilai rapot kuotanya 10%, kemudian jalur sertifikat prestasi kuotanya 20%, jadi terdiri atas di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian untuk PPDB di jenjang SMK, untuk zonasi sebesar 10%, afirmasi sebesar 30%, untuk jalur sertifikat prestasi sebesar 15%, dan jalur ranking nilai rapot kuotanya sebesar 45%. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk zona dalam PPDB SMA Provinsi Bali, ya, seperti kita ketahui ada 57 kecamatan untuk PPDB SMA di Provinsi Bali. Nah, untuk jalur zonasi dengan kuota 50%, jadi zonasi SMA tetap berdasarkan kecamatan, kemudian berdasarkan alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara. Nah, nanti dasarnya adalah kita akan melihat dari kakaknya, ya. Jadi kartu keluarganya itu yang akan kita lihat terlebih dahulu, baru jika tidak memiliki kakak, kalau memiliki domisili bisa, tapi tetap nanti kita prioritaskan dari kartu keluarga, baru kemudian alamat berdasarkan keterangan domisili. Nah, untuk kakak itu diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi paling singkat kakaknya itu tercetak di tanggal 22 Juni 2021. Kurang dari tanggal itu tidak bisa, ya. Jadi paling singkat diterbitkan tanggal cetaknya di tanggal 22 Juni 2021. Nah, lanjut untuk jalur afirmasi di SMA dengan kuota sebesar 15%. Bapak Ibu sekalian, di sini calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat langsung diterima, ya, berdasarkan atau sesuai dengan zonasinya, sesuai dengan alamat di kartu keluarganya. Sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu memiliki salah satu dari kartu tertera di layar, yaitu kartu keluarga sejahtera, atau kartu perlindungan sosial, atau kartu keluarga harapan, atau kartu Indonesia Pintar, atau kartu Indonesia Sehat atau BPJS KIS penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. Jadi sepanjang memenuhi persyaratan, memiliki salah satu dari persyaratan tersebut ini, maka dapat langsung diterima. Kemudian jalur afirmasi ini juga sudah termasuk inklusi, ya. Jadi apabila syarat dan ketentuan terpenuhi untuk inklusi ini, yaitu dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi dari ahli dan atau hasil asesmen pihak sekolah. Nah, untuk prioritas penerimaan di jalur afirmasi, urutannya adalah kita melihat dulu yang kita utamakan dari peserta didik penyandang disabilitas atau inklusi. Baru kemudian peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dengan kuota sebesar 5%. Jadi di sini adalah bagi peserta didik yang alamat domisilinya sesuai KK di luar
zonasi sekolah yang bersangkutan. Ya, jadi kami tekankan sekali lagi, ini bagi peserta didik yang alamat domisilinya sesuai KK di luar zonasi sekolah yang bersangkutan. Jadi nanti dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan surat keterangan tempat tinggal. Lanjut. Kemudian untuk jalur prestasi, totalnya 30%, kuotanya itu terbagi atas jalur sertifikat prestasi, kuotanya 20%, kemudian jalur ranking nilai raport, kuotanya 10%. Untuk jalur sertifikat prestasi dengan kuota 20%, itu berdasarkan sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik sebesar 10% kuotanya, kemudian non-akademik kuotanya 5%, dan seni budaya Bali 5%. Jadi sertifikat tersebut diperoleh saat calon peserta didik masih berstatus sebagai pelajar SMP atau sederajat. Kemudian untuk jalur ranking nilai raport dengan kuota 10% itu berdasarkan perankingan akumulasi nilai rapor 5 semester terakhir. Terdiri dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, apabila kuota jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai raport. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk PPDB SMK, jadi untuk zonanya adalah zona administratif kabupaten. Untuk jalur zonasi di PPDB SMK itu kuotanya sebesar 10%. Jadi zonasi SMK adalah berdasarkan kabupaten. Untuk alamatnya berdasarkan alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara. Tetap kita prioritaskan peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai alamat pada kartu keluarga. Ya, jadi tetap kita prioritaskan yang memiliki KK. Kemudian untuk zonasi ini, kalau tahun sebelumnya perpindahan tugas orang tua wali tidak diakomodir untuk PPDB SMK. Nah, di tahun ini kami mengakomodir untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali, namun kita masukkan kuotanya di dalam kuota untuk zonasi. Ya, jadi di sini di SMK kami mengakomodir perpindahan tugas orang tua wali. Ya, persyaratannya sama seperti yang PPDB SMA. Jadi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang alamat domisili sesuai KK di luar zonasi sekolah. Jadi tetap dibuktikan persyaratannya dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan surat keterangan tempat tinggal. Kemudian untuk jalur afirmasi di PPDB SMK kuotanya sebesar 30%. Jadi di sini juga kami tegaskan bahwa untuk jalur afirmasi ini calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat langsung diterima sesuai dengan zonasi sepanjang memenuhi persyaratan administrasi, yaitu antara lain memiliki kartu keluarga sejahtera atau kartu perlindungan sosial atau kartu keluarga harapan atau kartu Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Sehat atau BPJS KIS penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. Nah, jalur afirmasi ini juga termasuk untuk inklusi. Ya, seperti demikian. Lanjut. Kemudian untuk jalur prestasi di PPDB SMK ini kuotanya sebesar 60%, terdiri atas jalur sertifikat prestasi kuotanya 15%. Kemudian jalur ranking nilai raport kuotanya 45%. Untuk jalur sertifikat prestasi dengan kuota 15%, yaitu berdasarkan sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik 5%, non-akademik 5%, dan seni budaya Bali 5%.
yang diperoleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SMP atau sederajat. Kemudian untuk jalur ranking nilai rapot dengan kuota 45% itu berdasarkan perankingan akumulasi nilai rapot 5 semester terakhir dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, untuk sisa kuota di PPDB SMK ini, apabila kuota jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur ranking nilai raport. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk dasar seleksi di dalam PPDB SMA untuk jalur afirmasi dengan kuota 15% itu dapat langsung diterima berdasarkan zonasi asalkan memenuhi persyaratan administrasi. Jadi yang mendaftar di jalur afirmasi ini apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan yang dipersyaratkan tadi, maka akan dapat langsung diterima berdasarkan zonasi. Kemudian untuk inklusi juga seperti itu, kuotanya jadi satu dengan kuota afirmasi, ini juga dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi. Nah, untuk perpindahan tugas orang tua atau wali dengan kuota 5%, pertama kita lihat dulu dari jaraknya. Nah, jika ada jarak yang sama, maka kita lihat dari usia yang paling tua, seperti itu. Kemudian untuk sertifikat prestasi dengan kuota 20%, pertama kita lihat bobot nilai sertifikat prestasinya. Namun jika ada nilai yang sama, maka kita lihat dari usia yang paling tua. Kemudian untuk zonasi dengan kuota 50%, lihat dari jarak. Nah, jika ada jarak yang sama, baru kita lihat. Nah, di zonasi ini juga termasuk dengan sekolah perjanjian, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk ranking nilai raport dengan kuota 10%, kita melihat dari akumulasi nilai raport 5 semester terakhir. Jika ada nilai yang sama, kita akan lihat lagi dari usianya. Nah, untuk seleksi PPDB SMA itu dilakukan berdasarkan urutan jalur PPDB SMA, yaitu pertama kita seleksi dulu dari jalur inklusi, baru jalur afirmasi, lanjut ke perpindahan tugas orang tua wali, kemudian sertifikat prestasi, baru terakhir zonasi dan jalur ranking nilai raport. Kemudian untuk dasar seleksi di PPDB SMK, untuk afirmasi dengan kuota 30% ini juga dapat langsung diterima berdasarkan zonasi, asalkan memenuhi persyaratan administratifnya. Begitu juga dengan jalur inklusinya juga dapat langsung diterima berdasarkan zonasi, asalkan memenuhi persyaratan administrasi. Untuk sertifikasi dengan kuota 15%, juga dilihat dari bobot sertifikat prestasi. Jika ada nilai yang sama, kita akan lihat dari usianya. Terus seterusnya, seleksi ini sama dengan tadi, PPDB SMA-nya. Ini dasar seleksinya. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat pilihan sekolah SMA dan SMK. Untuk PPDB SMA, ya, untuk PPDB SMA di jalur inklusi hanya dapat memilih satu SMA di zonasi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk afirmasi, untuk PPDB SMA hanya bisa memilih satu SMA di dalam zonasi. Begitu juga dengan jalur perjanjian tugas orang tua atau wali hanya dapat memilih satu SMA di zonasi penugasan. Kemudian untuk sertifikat prestasi juga hanya dapat memilih satu SMA di dalam zonasi atau di luar zonasi. Kemudian untuk yang jalur zonasi dapat memilih 2 SMA di zonasi yang telah ditetapkan. Dan untuk
Ranking nilai raport hanya dapat memilih 2 SMA dalam zonasi atau di luar zonasi. Jadi sedikit perbedaan Bapak Ibu dari PPDB di tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya yang ranking nilai raport selain bisa memilih SMA dapat juga memilih SMK. Nah, namun di tahun ini yang memilih SMA hanya bisa memilih SMA, tidak bisa cross memilih ke SMK. Ya, jadi dari awal harus sudah ditetapkan pilihannya apakah ingin bersekolah di SMA atau di SMK, karena nanti kita pisahkan pendaftarannya seperti ini, ya. Jadi tidak bisa memilih cross atau silang. Nah, untuk yang PPDB SMK di jalur inklusi itu dapat memilih 1 SMK dengan maksimal 1 kompetensi baik di dalam atau di luar zonasi. Kemudian untuk jalur afirmasi di PPDB SMK itu dapat memilih 2 kompetensi dalam 1 SMK di dalam zonasi. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua wali untuk PPDB SMK itu dapat memilih 1 SMK dengan 2 kompetensi di dalam zonasi penugasan. Kemudian untuk jalur zonasi, untuk PPDB SMK itu dapat memilih 2 SMK dengan maksimal 4 kompetensi. Jadi masing-masing sekolah itu maksimal 2 kompetensi di dalam zonasi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk ranking nilai raport di PPDB SMK ini dapat memilih 2 SMK dengan maksimal 4 kompetensi dengan ketentuan 2 kompetensi di masing-masing SMK, baik di dalam atau di luar zonasi. Lanjut. Nah, untuk ketentuan sertifikat prestasi ini masih hampir sama Bu dengan tahun yang sebelumnya. Jadi untuk sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non-akademik itu yang diperoleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SMP atau sederajat. Jadi dengan ketentuan untuk sertifikat internasional minimal diikuti peserta asal 3 negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta. Kemudian sertifikat nasional minimal diikuti peserta asal 5 provinsi dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta. Kemudian sertifikat provinsi minimal diikuti peserta yang berasal dari 5 kabupaten kota juga dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta. Apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi tingkat yang ditetapkan, maka levelnya akan turun menjadi 1 level di bawahnya. Dan di sini juga kami tambahkan lagi untuk menguatkan dari sertifikat maupun daftar pendukung yang sudah dilampirkan. Jika nantinya bisa melampirkan pengesahan dari dinas terkait, provinsi, kabupaten, kota sesuai dengan kewenangannya atau dari pihak penyelenggara atau pihak yang berwenang dapat juga dilampirkan. Tapi ini tidak mengikat ya Bapak Ibu sekalian, ini hanya untuk menguatkan saja. Semisalnya tidak bisa mendapat pengesahannya, tidak masalah karena tetap bisa mendaftar, asalkan yang tadi harus dilampirkan adalah sertifikatnya dan lampiran daftar pendukung asal pesertanya. Lanjut. Untuk bobot nilai prestasinya Bapak Ibu nanti bisa simak di akan kami share setelah akhir sosialisasi ini. Lanjut. Untuk surat keterangan nilai raport ya Bapak Ibu sekalian, jadi ini berdasarkan nilai 5 semester terakhir terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Untuk formatnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di akhir paparan ini ada formatnya kami lampirkan di sana. Jadi nilai raport ini harus dibuat sesuai format terlampir yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya. Jadi kami tekankan di sini agar tidak salah nanti Bapak Ibu. Ya. Nah untuk nilai rata-ratanya ini nanti formatnya 2 angka di belakang koma. Lanjut. Nah di sini yang mungkin agak berbeda dengan tahapan PPDB di tahun yang lalu. Di tahun yang ini
PPDB baik SMA maupun SMK akan dilakukan secara serentak, secara bersamaan dalam satu tahapan. Jadi kalau tahun yang lalu PPDB SMA maupun SMK itu terbagi ke dalam 3 tahapan. Jadi tahap pertama kalau tahunnya lalu kan afirmasi, kemudian sertifikat prestasi dan perpindahan tugas orang tua wali itu di tahap pertama. Jika tidak lulus di tahap pertama bisa mendaftar di tahap kedua di jalur zonasi. Tidak lulus di zonasi bisa mendaftar di tahap ketiga yaitu di ranking nilai rapot. Nah, sedangkan di tahun ini Bapak Ibu sekalian pendaftarannya tetap sama, bisa mendaftar di 3 jalur tersebut, maksimal. Namun pendaftarannya dilakukan secara serentak bersamaan dalam satu tahapan. Jadi untuk pilihan jalur PPDB SMA, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 jalur pendaftaran secara bersamaan dalam satu tahapan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut. Pilihan yang pertama, calon peserta didik dapat mendaftar di jalur inklusi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Atau pilihan yang kedua, calon peserta didik dapat mendaftar di jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Atau pilihan yang ketiga, calon peserta didik dapat mendaftar di jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Pilihan yang keempat, calon peserta didik dapat mendaftar di jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai rapot. Pilihan yang kelima, jadi calon peserta didik dapat memilih di 2 jalur saja diperbolehkan. Jadi yang wajib dipilih adalah jalur zonasi dan jalur ranking nilai rapot. Maksimal hanya dapat memilih 3 jalur. Jadi pilihan lainnya bisa memilih di inklusi atau afirmasi atau perpindahan tugas orang tua atau sertifikat prestasi. Jadi seorang calon peserta didik dapat mendaftar maksimal di 3 jalur secara bersamaan. Jadi nanti mendaftarnya secara bersamaan dalam satu tahapan dan nanti calon peserta didik akan mendapatkan 3 tanda bukti pendaftaran. Jadi yang mendaftar di 3 jalur akan mendapatkan 3 tanda bukti pendaftaran. Kalau yang mendaftar di 2 jalur, misalnya hanya memilih jalur zonasi dan jalur ranking nilai rapot, berarti hanya mendapatkan 2 tanda bukti pendaftaran. Jadi nanti mohon dicermati, mohon disampaikan kepada para siswanya, Bapak Ibu sekalian yang akan mendaftar di SMA, mohon nanti diperhatikan pilihan ini. Jadi dari awal sudah ditetapkan sekolah mana saja yang akan dituju. Karena pendaftaran hanya bisa dilakukan 1 kali dan tidak dapat mengubah pilihan. Jadi di sini maksimal seorang calon peserta didik SMA dapat mendaftar di 3 jalur, minimal dapat mendaftar di 2 jalur yang wajib yaitu zonasi dan ranking nilai rapot. Seperti ini. Lanjut. Nah, untuk PPDB SMA, pendaftarannya akan dibuka mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 25 Juni. Jadi 22, 23, 24, 25 pendaftaran hanya dibuka selama 4 hari. Ya, jadi nanti mohon diinformasikan Bapak Ibu sekalian kepada para siswanya, bagi yang ingin mendaftar di PPDB SMA mohon dari dini sejak sekarang mungkin bisa dicermati mana-mana saja sekolah yang dituju dan ditetapkan nanti di masing-masing jalurnya memilih sekolah mana agar tidak terjadi kesalahan karena pendaftaran hanya dapat dilakukan 1 kali. Nah, untuk alurnya secara garis besar kami sampaikan seperti yang tertera di layar. Jadi pertama
calon peserta didik dapat mengisi formulir secara online. Nanti akan dibedakan ya Bapak Ibu, mana alamat untuk mendaftar ke SMA, mana alamat untuk mendaftar ke SMK, karena untuk tahun ini kita akan bedakan alamat pendaftaran online-nya. Kemudian setelah mengisi formulir, kemudian memilih jalur pendaftaran, kemudian menginput NISN dan melengkapi biodata, kemudian mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, kemudian memilih sekolah pilihan, kemudian nanti dapat dicetak bukti pengajuan pendaftarannya. Jadi kalau memilih 3 jalur, berarti langkah ini 3 kali dilakukan. Pendaftarannya dilakukan 3 kali. Jadi misalnya tadi sudah mendaftar di jalur afirmasi, misalnya sudah selesai dicetak tanda buktinya. Lanjut mendaftar lagi untuk jalur zonasi, ikuti lagi alur ini nanti sampai dengan dicetak bukti pendaftaran untuk di jalur zonasi. Setelah itu lagi lanjut mendaftar lagi untuk yang ranking nilai rapot, ikuti lagi alurnya, nanti akan dicetak lagi tanda bukti pengajuan pendaftarannya untuk ranking nilai rapot. Jadi bagi calon peserta didik yang memilih mendaftar di 3 jalur, diikuti langkah ini, nanti akan dicetak masing-masing bukti pengajuan pendaftarannya. Kemudian untuk seleksi dokumen, itu akan dilakukan oleh panitia di sekolah tujuannya, itu mulai tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli. Nah, kemudian nanti peserta dapat mengecek setiap saat statusnya ya dari tanggal 26 sampai tanggal 2 Juli ini. Nah, disinilah masanya nanti calon peserta didik dapat melakukan klarifikasi apabila dokumen unggahannya ditolak oleh panitia. Ya. Jadi di masa ini dapat melakukan klarifikasi apabila ada dokumen yang ditolak atau ada hal-hal yang perlu diperjelas. Di masa ini mohon nanti dilakukan klarifikasi kepada panitia di sekolah tujuannya. Kemudian peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi di tanggal 2 Juli 2022. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk PPDB SMK, ya, di sini juga pendaftarannya dilakukan secara bersamaan dalam 1 tahapan. Tadi SMK ya, untuk SMK ini pilihan yang pertama, calon peserta didik dapat mendaftar di jalur inklusi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai raport. Pilihan yang kedua, calon dapat mendaftar di jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai raport. Pilihan yang ketiga, calon peserta didik dapat mendaftar di jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi, dan jalur ranking nilai raport. Kemudian pilihan yang keempat, calon peserta didik dapat mendaftar di jalur zonasi dan jalur ranking nilai raport. Jadi maksimal calon peserta didik dapat mendaftar di 3 jalur ataupun bisa hanya memilih 2 jalur saja, yaitu jalur zonasi dan jalur ranking nilai raport. Jadi kami tekankan sekali lagi bahwa calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan sekolahnya. Lanjut. Oke, untuk PPDB SMK, tanggal pendaftarannya sama seperti PPDB SMA, jadi dibuka pendaftarannya dari tanggal 22 Juni sampai dengan 25 Juni. Ya, kemudian seleksi akan dilakukan oleh tanggal 26 sampai dengan 2 Juli. Dan untuk seleksi sementara dapat dilihat nanti di tanggal 2 Juli 2022. Bapak Ibu sekalian, untuk portal PPDB SMK mohon dicatat di sini bahwa nanti bisa diakses di smkbali.siapstripppdb.com. Sedangkan yang tadi Bapak Ibu untuk PPDB SMA
dapat diakses nanti di alamat PPDB-nya itu di smabali.siap-ppdb.com. Nah, sebelum portal ini siap untuk diakses, tentu sebelumnya kami akan kami uji cobakan dengan versi demonya yang nanti bisa dicoba oleh para calon peserta didik untuk melihat bagaimana cara mendaftarnya. Nanti kami informasikan lebih lanjut tentang versi demonya. Kemudian untuk persyaratan PPDB baik secara umum maupun khusus, secara umum wajib melampirkan ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian KK atau surat keterangan domisili, kemudian akte kelahiran atau surat keterangan lahir, kemudian surat pernyataan orang tua atau wali, dan usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 ini. Kemudian untuk persyaratan khusus bagi yang memilih jalur zonasi, untuk KK paling singkat 1 tahun ya. Jadi jadi tanggal yang tertera atau tercetak di KK itu minimal tanggal 22 Juni 2021. Kurang dari itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian untuk jalur inklusi tentu harus melampirkan surat keterangan atau rekomendasi dari ahli. Kemudian untuk jalur afirmasi dapat melampirkan salah satu dari kartu yang tertera di depan ini. Ya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua wali melampirkan surat penugasan, kemudian surat keterangan tempat tinggal dan kartu keluarga. Kemudian untuk jalur sertifikat prestasi melampirkan sertifikat juara hasil perlombaan. Kemudian untuk jalur nilai rapot melampirkan surat keterangan nilai rapot. Nah, untuk yang memilih SMK dengan keahlian farmasi dan kelompok teknologi juga harus melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak buta warna. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini secara garis besar apa yang tertera di dalam juknis yang sudah ditetapkan. Nah, namun untuk alur pendaftaran baik SMA maupun SMK lebih lanjut akan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas yang segera akan kami informasikan karena saat ini kami menunggu kesiapan dari sistem PPDB-nya. Nanti setelah selesai terkait dengan sewa sistem layanan PPDB ini tentu akan segera ditindaklanjuti dengan ditetapkannya panduan nanti akan ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas yang berisi alur pendaftaran secara detailnya. Jadi bagaimana dokumen apa saja yang harus diunggah dan lain sebagainya secara detail nanti akan kami keluarkan panduan. Ya, mudah-mudahan paling lambat akhir bulan ini atau awal bulan Juni dapat segera kami informasikan kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk waktu pelaksanaan di sini untuk pendaftaran ya, baik SMA maupun SMK itu dimulai di tanggal 22 Juni. Dibuka pukul 08.00 WITA di tanggal 22 Juni dan ditutup pukul 18.00 WITA di tanggal 25 Juni. Kemudian untuk seleksi itu dilakukan di tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Jadi 2 Juli terakhir seleksinya ditutup sampai dengan pukul 16.00 WITA. Kemudian pengumuman resminya itu akan diumumkan di tanggal 4 Juli 2022. Nah, nanti bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima harus melakukan pendaftaran ulang secara online di tanggal 5, 6, dan 7 Juli mulai pukul 8.00 WITA dan ditutup di tanggal 7 Juli pukul 14.00 WITA. Ya, jadi jangan sampai terlewat di tanggal ini untuk pendaftaran ulangnya kembali. Oke, kami tegaskan lagi ya Bapak Ibu sekalian, jadi pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilaksanakan secara bersamaan di dalam satu tahapan
Untuk pendaftarannya, semua jalur ini itu dilakukan selama 4 hari, mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Juni. Seleksi dilakukan di tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli. Nah, kemudian pengumuman akan diumumkan secara resmi di tanggal 4 Juli dan pendaftaran ulang dapat dilakukan mulai tanggal 5, 6, dan 7 Juli. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagi peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran kembali. Dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur. Ya, jadi mekanisme pendaftaran kembali bagi yang memilih SMA itu dapat melakukan pendaftarannya di alamat portal PPDB online yaitu di sma.bali.siapstripppdb.com dengan password kode acak daftar ulang yang telah ada di setiap bukti pendaftaran. Nanti akan ada passwordnya di sana. Oke, dan seterusnya. Kemudian untuk yang SMK, pendaftaran ulangnya juga dilakukan sama di tanggal 6 dan 7. Nanti daftar ulangnya bisa mengakses di smkbali.siapstripppdb.com. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini lampiran surat pernyataan orang tua wali seperti ini tampilannya. Jangan lupa bahwa ini formulir ini ditulis tangan dengan tinta warna hitam ya, jadi tidak diketik. Ya, jadi setelah formulir ini dicetak, maka nanti diisi dengan ditulis tangan dengan tinta warna hitam, kemudian ditandatangan oleh orang tua atau wali murid di atas materai 10.000. Kemudian di bawahnya lampiran untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali harus menyertakan surat keterangan tempat tinggal, jadi formatnya seperti ini. Kemudian terakhir, format surat keterangan nilai rapot seperti yang tertera di layar. Jadi ditandatangani oleh kepala sekolah SMP. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang kami sampaikan ini, Bapak Ibu dapat mendownloadnya di link yang kami sertakan di akhir paparan ini. Bapak Ibu bisa lihat di layar, bisa mengakses link yang tertera di layar, baik untuk surat pernyataan orang tua wali, surat keterangan tempat tinggal, dan surat keterangan nilai raport. Ya, lebih lanjut akan disampaikan oleh Ibu Fajar mengenai teknis lainnya. Demikian kami sampaikan, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Suksume, Om Santi, Santi, Santi Om.